Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menjelaskan tentang kisah Nabi Musa Assalam, azab bagi Firaun dan kaumnya. Jadi suatu hari Nabi Musa datang ke istana Firaun untuk kasih tahu Firaun untuk segera bertaubat dan untuk segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ Firaun dia nggak mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap kekeh kalau misalkan dia itu Tuhan. Dan di situ Firaun bilang kepada Nabi Musa untuk menyembah dirinya. Tapi di situ Nabi Musa nggak mau. Dan akhirnya setelah itu Firaun didatengin sama pengawal, dikasih tahu ke pengawalnya bahwa hasil panennya belum tumbuh, belum berpanen. Terus para pengawal Firaun tolong bilang ke Nabi Musa untuk segera minta kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, biar segera turun hujan di Bani Israel, biar hasil panen mereka cepat berbuah. Akhirnya Firaun datang ke rumah Nabi Musa untuk meminta dan segera meminta Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar kaum Mesir itu bisa diturunkan hujannya. Akhirnya di situ Nabi Musa berdoa kepada Allah, dan akhirnya di negeri Mesir akhirnya turun hujan, dan di situ hasil panennya melimpah di kota Mesir. Tapi Nabi Musa sebelum Firaun minta buat turunin hujan, Firaun bilang kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan hujan, dia bakal taubat dan bakal membiarkan Bani Israel untuk mengikut Nabi Musa pergi. Tapi di situ Firaun nggak menepati janjinya, dan akhirnya hasil panen mereka gagal.
Terus di hasil panen mereka banyak belalang, banyak kupu-kupu, banyak kutu yang nemplok di panenannya mereka. Dan di situ akhirnya Firaun minta bantuan kepada Nabi Musa untuk segera mencabut kepada Allah Subhanahu biar Allah Subhanahu wa taala mencabut penderitaan mereka. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera berhenti menyiksa para kaum Mesir dan kaumnya Firaun. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjabah doa Firaun. Akhirnya di tanaman-tanamannya hasil panen tanaman-tanaman kayak pohon-pohon yang ditanam sama para kaum Mesir akhirnya tumbuh dengan subur. Tapi dari situ mereka tetap mengingkar janji. Mereka tetap berbuat sombong, mereka tetap berbuat syirik. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala ngasih azab kepada mereka, panenannya mereka gagal. Terus minuman mereka berubah menjadi darah. Sampai akhirnya mereka kehausan dan hampir mati. Dan akhirnya di suatu hari para kaumnya Firaun datang ke kerajaannya Firaun dan bilang bahwa mereka kehausan karena perbuatan Nabi Musa. Dan akhirnya di situ Nabi Musa pun akhirnya datang lagi ke rumah Nabi Musa, minta bantuannya agar Allah Subhanahu wa taala segera mencabut azab pedihnya. Akhirnya Nabi Musa berdoa lagi dan akhirnya doa dijabah sama Allah. Tapi di situ mereka mengulangi perbuatan yang sama. Mereka nggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat semena-mena sama kaum Bani Israel. Ya udah, akhirnya kaumnya Firaun minta ke Nabi Musa biar hasil panenan mereka tuh tetap subur dan supaya kaum Mesir tuh segera diturunin hujan. Tapi akhirnya benar Bani Israel, akhirnya kaum Mesir akhirnya diturunin hujan, tapi di situ hujannya nggak berhenti. Terus akhirnya pohon-pohon yang mereka udah panen jatuh karena terkena angin topan. Dan di situ mereka nggak taubat, mereka tetap berbuat syirik, tetap sombong, dan
akhirnya azab pedih yang mereka terima. Dan pesan dan yang bisa kita pelajarin dari cerita ini adalah kita harus bersungguh-sungguh ketika kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita nggak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita nggak boleh berbohong, karena berbohong itu dosa. Sekian cerita dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa kalian share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke akun sosial media yang kalian punya. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, please kalian subscribe channel YouTube aku. Kalian aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari video-video aku. Biar aku juga tetap semangat bikin videonya. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Tungguin video selanjutnya guys. Bye bye guys, see you next time to my video. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.